Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mata kuliah eksperimen sumber daya genetik. Perlu saya sampaikan bahwa dan saya tegaskan lagi bahwa mata kuliah eksperimen sumber daya genetik ini syarat tempuhnya adalah mata kuliah pengetahuan material, di mana di situ kita memahami karakter fisik, sifat mekanik, visual, karakter visualnya, teksturnya, dan sifat-sifat yang lainnya. Karena dari sifat dasar itulah kemudian nanti kita akan tindak lanjuti kepada tahap eksperimentasi. Kemudian syarat berikutnya adalah idealnya teman-teman sudah tempuh mata kuliah metodologi desain atau metodologi penelitian. Tetapi jika tidak karena kurikulum kita bisa sesuaikan. Dan telah tempuh Matra Nusantara. Kenapa demikian? Yang di Matra Nusantara itu karena dari situ kita memahami ternyata material tertentu itu memiliki daya tarik visualnya di sisi apa gitu misalnya. Mungkin teksturnya, mungkin warnanya, mungkin dimensinya. Nah, disitulah keunggulan material itu bisa kita expose, kita gunakan, kita manfaatkan, begitu ya. Sedangkan kalau di metodologi desain itu lebih kepada tahapan-tahapan apa yang perlu dilalui dalam eksperimentasi. Sehingga karena kita orientasinya atau batasannya masih pada eksperimen material, jadi belum sampai produknya. Tapi paling tidak bahwa temuan material ini, hasil eksperimentasi ini nanti untuk produk apa, gitu ya. Kemudian setelah kita punya basic dari mata kuliah yang mendasari tadi, kita akan melakukan eksperimentasi. Jadi mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip eksperimentasi sekurang-kurangnya ini itu ada 3 pilar utama eksperimen. Pertama apa? Randomisasi, kontrol, dan replikatif. Kontrol itu yang dimaksud adalah nanti saya akan jelaskan. Kontrol, randomisasi, replikasi terhadap mata kuliah kita apa? Sumber daya genetik. Banyak teman-teman, banyak pihak lain itu yang mempertanyakan kenapa sumber daya genetik gitu. Kok seolah-olah kayak di bidang biologi atau kedokteran gitu ya. Bahwa pengertian sumber daya genetik ini adalah semua material, tumbuhan, atau hewan yang membawa sifat genetik keturunan. Gitu. Jadi di sini ada potensi lokalnya. Jadi potensi lokalnya dari misalnya nih, saya lihat ada yang besi. Oh, besi Kulon Progo ternyata begini. Ada yang daun jati. Daun jati warnanya mungkin berbeda antara Gunung Kidul dan sini. Ada yang biji jati, ada yang banyak hal. Ada yang bonggol jagung. Bonggol jagung yang diperhutani dan dipetani itu beda. Ada yang yang lilin tadi itu, nah itu sifat keturunan yang potensial untuk kebutuhan industri. Nah, tadi ada beberapa variabelnya dari mata kuliah ini. Satu, sifat eksperimentatifnya, lebih ke proses dan materialnya. Kemudian sumber daya genetik. Yang ketiga, rujukannya dengan mata kuliah dengan prodi kita adalah untuk keperluan industri. Begitu. Karena untuk keperluan industri, maka sifatnya replikatif. Replikatif itu misalnya
bagaimana eksperimentatif antara kaca dan gram. Gram itu pecahan atau serbuk besi yang dilebur dengan suhu tertentu, dia menjadi satu, dan kemudian ada teksturnya ini. Ada teksturnya ini. Sebagai hasil eksperimen bersifat ilmiah, maka dimanapun, siapapun yang melakukan eksperimentatif yang sama, hasilnya sama. Maka di situ muncul variabel-variabel. Dipanasi dengan suhu berapa, itu ada, kita kemudian klaim itu. Dengan media pemanas apa, itu Anda tentukan. Karena kalau tidak, ketika ini sebagai sebuah temuan atau sebagai hasil eksperimentatif bersifat akademis, orang lain mencoba, hasilnya nggak sama, berarti ini kayak dukun. Kenapa? Kalau dukun itu dukun satu sakitnya mungkin batuk ke dukun satu, ke dukun yang lain hasilnya bisa beda. Tapi kalau kita sebagai masyarakat akademis, ilmiah, sudah ditentukan variabel-variabelnya untuk menentukan hasil ini, hasilnya sama. Contohnya apa tadi? Misalnya begini. Berapa gram itu satu jenis bahan ya, antara satuan dan jenis bahan. Berapa berat serbuk besi digunakan, berapa berat kaca digunakan, perbandingan itu clear di depan. Jadi tidak, oh kira-kira segini, oh kira-kira segini, itu nanti pasti hasilnya berbeda. Kecuali di situ memang dideklar bahwa toleransi antara sekian kilo dengan sekian kilo dengan sekian kilo gitu ya. Itu terus kemudian dipakai media pemanas apa dengan suhu berapa, itu syarat dari replikatif tadi. Gitu ya. Dan sehingga kalau replikatif itu bisa dipakai untuk industri. Begitu. Oke. Oke, kenapa tadi material alam, di alam ini ada banyak sekali material, itu ada dari polimer, ada metal, ada keramik, ada busa ya, foam, ada natural material. Tapi kita arahkan ke material alam karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. Kalau kita tidak manfaatkan, maka material-material atau bahan alam itu semua akan dijual dalam bentuk mentah semua ke luar negeri. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab moral bagaimana memanfaatkan alam ini, tidak hanya dijual bahan mentah, tapi bagaimana kita olah menjadi nilai tambah, memiliki nilai tambah lebih. Itu yang kemudian tujuan dari ini adalah mahasiswa memahami karakter material berdasarkan uji mekanik, termal, visual, kemudian aplikasi ke desain produknya bagaimana. Nah itu, setelah kita melakukan eksperimentasi, kemudian agar ini menjadi satu kesepakaman bersama, kemudian ini diuji. Nah, pengujian itu ada macam-macam. Ada yang diujinya secara mekanik, ada yang diujinya secara fisik, ada yang diujinya secara ekonomis, ada yang diuji secara estetis dan sebagainya. Capaian pembelajaran ini adalah dengan memilih material sebagai pertimbangan desain, memahami prinsip pengujian, melaksanakan metode pengujian, menganalisis dan interpretasi hasil eksperimen material, premis atau kesimpulan sementara bahwa ini nanti mau dibuat apa, begitu. Kita mulai. Kita coba eksperimen tahapannya dalam desain. Nah, prinsip dasar desain itu bahwa desain adalah pemecahan masalah. Pasti
di dalam desain ataupun juga dalam riset-riset itu bahwa kita berangkat dari masalah yang kita temukan apa, kemudian itu dari masalah itu menjadi potensi. Di sini saya ambil contoh adalah daun jati. Gini, daun jati itu masalah karena setelah di musim gugur itu dia jatuh, nilai ekonominya rendah, bahkan di musim kemarau itu mudah terbakar. Jadi tadi variabel yang kita tangkap adalah ini sebagai limbah, nilai ekonominya rendah, mudah didapat, bahkan berisiko terhadap kebakaran di musim kemarau. Dari berangkat itu kemudian kita mulai punya ketertarikan nih, kalau gitu kita perlu manfaatkan daun jati ini gitu ya. Setelah kita sudah komitmen pada material dipilih, kemudian kita pahami karakteristiknya. Daun jati itu warnanya seperti apa sih? Lebarnya seperti bagaimana sih? Tebalnya seperti apa? Kemudian ketika ditekuk seperti apa? Oh, patah, gitu ya. Variabel-variabel itu kemudian kita tentukan, kita pilih. Sisi depan dan luarnya bagaimana? Oh, ternyata yang satu kasar, yang satu halus. Tebalnya sekian. Oh, punya tekstur, kemudian tulangan daun seperti ini. Warnanya ketika kering kering jatuh. Jadi ketika kering kemudian jatuh itu coklat. Tapi kalau misalnya dipetik kemudian dikeringkan itu agak hijau. Nah, hal-hal itu penting ditangkap. Setelah itu kita tahu itu karakteristik daun jati ini lembaran gitu ya. Nah, kita mau apakan? Apakah ditumbuk ataukah disatukan sehingga menjadi lembaran, atau kemudian dipres sehingga menjadi benda padat? Itu pilihan-pilihan. Itu faktor-faktor yang tadi saya sebut tadi itu. Itu faktor kontrol yang kita pegang tadi itu ya. Apakah dijadikan lembaran atau menjadi serbuk atau menjadi padat? Itu kita pegang dulu. Atau menjadi yang lainnya itu ya. Karena saya kemudian berasumsi bahwa karena ini bendanya lebar, maka punya potensi ini untuk dijadikan lembaran, gitu ya. Oke, untuk jadi lembaran dibutuhkan apa? Ini masih dalam tahap kontrol tadi. Dia dibutuhkan perekat. Jadi untuk bisa menempel itu kan dibutuhkan perekat. Jenis perekat itu apa saja? Misalnya ada yang berbasis water base, ada yang berbasis alam, ada yang berbasis piuretan, ada berbasis dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya variabel kontrol yang lainnya itu akan dengan mudah sih. Misalnya begini, karena ini mudah patah ya, maka lem yang pas digunakan adalah lem yang ketika nempel itu lentur, gitu ya. Kalau lem Alteco, kemudian lem epoxy, lem resin, itu kan ketika kering kaku. Maka lem yang paling mungkin adalah satu lem PVC, satu lem kayu, lem putih itu, lem latex dan sebagainya. Dari tiga ini kemudian dicoba. Setelah dicoba, baru kemudian kita tentukan, kita pilih mungkin paling efisien, mungkin paling ekonomis, mungkin paling praktis juga. Nah, ketika dipilih, oh ternyata latex yang paling memenuhi kriteria itu dibanding tiga tadi itu. Nah, setelah itu kemudian dispray, diaplikasikan kepada media daun ini, kemudian dipres. Ya, setelah dipres nanti jadi lembaran. Nah, inilah yang saya maksud tahap eksperimen material, temuan material kita. Kelas mata kuliah eksperimen material capaiannya cukup sampai di sini. Kita menemukan material,
eh, dari daun yang tidak bermanfaat, daun yang nilai kominya rendah, ternyata bisa jadi lembaran. Nah, dasar ini bisa kita gunakan untuk mata kuliah selanjutnya, mungkin produk bawaan, mungkin perabot rumah tangga, mungkin juga yang lainnya. Tetapi kalau misalnya sampai diaplikasikan yang lainnya lebih baik gitu ya. Nah, pengembangan eksperimen ini bisa berkembang lagi. Misalnya, kalau ini kan hanya satu lembar, bagaimana kalau menjadi lembar-lembar yang lain? Bukankah ini satu jawaban? Selama ini kalau kita beli plywood, beli triplek lah ya, triplek, plywood, particle board dan sebagainya itu kan lembaran. Nah ini juga bisa kita buat menjadi lembaran yang panjang dan lebar gitu ya. Setelah kemudian diperoleh lembaran ini, barulah kita naluri sebagai desainer muncul. Oh, bisa ditekuk dalam bentuk lembaran seperti ini, dipotong menjadi pola bagaimana. Gitu. Kemudian bisa untuk dompet gitu misalnya. Oh, bisa jadi tas. Dengan ini belum di finishing ya, tapi paling tidak lembaran tadi itu bisa jadi banyak hal gitu. Misalnya dengan dibikin pola bisa jadi piring. Gitu. Itu makanya saya sampaikan untuk tidak tergesa-gesa menjadi membuat produk dulu. Temukan satu material dihasilkan, baru kemudian material apa yang kamu jadi, desain apa itu kemudian bisa dikembangkan. Karena kalau sudah seperti itu, ini investasi. Kalau dipatenkan, diklaimkan, mau jadi apapun, ini investasi kita ke depan. Sebagai desainer, sebagai pelaku usaha, industri, ini investasi. Tergantung pengembangannya mau jadi apapun. Mau jadi tempat sisu boleh, mau jadi tempat pensil bisa, tapi prinsip dasarnya ketemu dulu. Daun jati tadi menjadi lembaran dan yang tadinya patah ternyata menjadi cukup elastis. Gitu. Menjadi cukup elastis. Nah, teman-teman saya lihat sudah banyak yang melakukan eksperimentasi dan cukup berhasil. Saya cukup bangga, cukup berhasil. Tapi mungkin karena proses satu mungkin jam terbang, kedua mungkin waktu, biaya dan tenaga. Itu pula yang kemudian hasilnya mungkin masih perlu dikembangkan lagi. Begitu. Tadi kalau sudah ketemu lembarannya, enak kita mengembangkannya kemana begitu. Begitu penyampaian dari saya bagaimana mata kuliah eksperimen sumber daya genetik ini dioperasikan selama 1 semester. Bayangannya seperti itu, tahapannya, capaiannya selama 1 semester yang akan kita tempuh. Teman-teman sekalian, demikian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.